Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa sehat. Kita bersua lagi ke monolog ya, Enar Asa Channel, edukasi, inspirasi, solusi. Kita mau monolog tentang abis lulus mau ngapain? Mau ngapain kira-kira? Ya pasti lah mau kerja. Ya, kenapa ditanya? Tapi kita mau kerja di mana? Mau kerja enaknya itu di bidang apa? Harus misalnya harus daftar di perusahaan yang seperti apa, cekidot. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga kasih masukan untuk kebaikan dari Enar Asa Channel. Oke saudaraku, jadi ini sedikit ya, jadi histori sedikit kenapa Enar ngambil judul tentang ini itu karena ada masukan dan juga ada beberapa pengalaman sharing dari mungkin saya bilangnya adik ya, karena kan usianya lebih muda, habis lulus pasti masih 20-an tahun dibandingkan sama Kak Enar. Jadi pengen nonton tentang ini dan semoga bisa bermanfaat. Mungkin ini monolog searah, tapi saya harap sih bisa ada feedback dari komentar-komentar dari saudaraku semuanya, khususnya adik-adikku yang habis lulus dan mudah-mudahan sih bisa diterima di perusahaan ataupun bidang yang seperti ekspektasi atau keinginan daripada saudaraku sekalian. Oke, jadi jawabannya adalah kita mau kerja. Yes, betul banget kita mau kerja. Tapi perlu diluruskan juga, sebetulnya orang yang kuliah atau mencari ilmu di tingkatan yang lebih tinggi, di strata yang lebih tinggi, dalam hal ini yang kita bahas berarti strata 1 ya, S1 ya, bisa juga sih D3 atau mungkin kalau dulu sih ada D2, ada D1, yang D1 1 tahun, D2 2 tahun, D3 3 tahun, tapi apakah sekarang ada atau kurang lebihnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kan pendidikan, jenjang pendidikan tinggi atau setelah SMA. Dan khususnya adalah S1 yang kebanyakan yang mayoritas orang ambil setelah lulus SMA atau pendidikan sekolah menengah atas ya, itu pasti tujuannya mau kerja. Cuman sebetulnya kita harus luruskan bahwa kita mencari ilmu, tujuan daripada kita kuliah adalah membentuk frame ataupun kerangka berpikir. Itu kenapa produk dari, mohon maaf saya harus sampaikan, berarti produk dari anak-anak yang mengenyam pendidikan tinggi dibandingkan dengan yang tidak, itu yang membedakan, mohon maaf, itu adalah cara berpikirnya atau frame berpikir atau kerangka pikirnya. Itu pun antara satu produk dari universitas A, B, C, D atau universitas dengan grade yang A, kemudian grade B, grade C itu pasti juga berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kita digodok di dalam satu kawah candra di muka, kita digodok dalam satu perguruan, kita sebut adalah alma mater, dengan tentu dengan guru-guru yang berlainan pula, dengan profesor, doktor, dosen-dosen yang memiliki kecakapan ilmu di bidangnya masing-masing dan punya kualitas tingkatan tersendiri antara grade yang A, kemudian yang B, kemudian yang C. Di universitas A, di universitas B misalnya, atau di universitas C pasti menghasilkan juga output ataupun keluaran yang berbeda. Whatever, yang pengen kita bahas bukan itu, tetapi pentingnya kita mengenyam pendidikan tinggi adalah juga membentuk kerangka atau alur kerangka berpikir. Itu yang membedakan ketika kita kuliah ataupun tidak. Dan alhamdulillahnya sekarang banyak orang yang sudah open mind untuk tetap melanjutkan kuliah meskipun kadang setelah lulus SMA pengen kerja dulu, kemudian misalnya rata-rata setelah SMA misalnya, mohon maaf, misalnya pekerjaannya belum terlalu bagus, kemudian bekerja di misalnya di pabrik atau di perusahaan yang istilahnya yang lebih banyak menggunakan tenaga ataupun fisik, kemudian bisa dapat kesempatan atau promosi, kemudian banyak kan sekarang dibuka kelas karyawan dan lain sebagainya. Tentu saya mengapresiasi khususnya para saudara Enar semua dengan langkah tersebut, dengan mengambil dengan tetap memikirkan pendidikan meskipun sudah bekerja sebelumnya, kemudian kuliah itu bagus apapun alasannya untuk meningkatkan misalnya karier, kemudian misalnya pengen menjadi anak kuliahan ataupun dengan latar belakang apapun. Tapi saya mengapresiasi setinggi-tingginya bagi saudaraku sekalian yang sudah bekerja namun masih memikirkan pendidikan. Nah, tapi yang mau kita bahas especially untuk pada kesempatan kali ini adalah setelah kuliah itu, SMA, kuliah, terus abis lulus itu mau ngapain, mau kerja. Nah, kerjanya yang gimana? Ya, kita mau discuss dulu. Jadi
kebanyakan ini seperti yang apa namanya, seperti yang Enar juga biasanya itu ini ya, apa, tanyakan kepada mereka semua itu biasanya pengen mendapatkan pekerjaan yang sesuai disiplin ilmu, itu satu, rata-rata begitu. Misalnya kuliahnya dia di bidang apa yang bukan profesi. Kalau profesi misalnya dia sekolahnya sudah apoteker, sudah farmasi, dia pasti jadi apoteker kan begitu. Atau misalnya dia profesi, dia sekolahnya di keguruan, dia pasti nanti larinya pengen jadi guru, iyalah kan profesi kan. Kemudian misalnya dia ini aja yang paling umum, banyak kan yang mengambil jurusan ilmu hukum misalnya, tapi tidak semua orang menjadi pengacara, atau tidak semua orang kemudian menjadi apa, setelah misalnya lulus sarjana hukum pun bisa kan ada ketersediaan yang lain, seperti misalnya sekolah notaris, menjadi apa namanya, sekolahnya apa yang menjadi notaris, apa sekolahnya ke notariatan kan begitu. Tapi tidak melulu, tidak semua orang kemudian setelah mengambil jurusan itu kemudian bisa bekerja secara linear di tempat yang dengan bidang yang sama. Toh juga kadang perusahaan memberikan dukungan terhadap para lulusan yang tidak melulu harus sesuai disiplin ilmu. Kadang di situ kan tertuliskan any disiplin, kadang di situ juga tertuliskan semua jurusan. Artinya bisa open terhadap jurusan mana saja, kan begitu. Tapi rata-rata mereka pengen sesuai disiplin ilmu, rata-rata. Yang kedua, itu biasanya, mohon maaf, ternyata yang habis lulus ini masih banyak banget yang mengejar yang namanya apa tuh, PNS. Jadi banyak sekali dari para lulusan yang ada di Indonesia masih memburu yang namanya PNS ataupun ASN ya sekarang istilahnya, aparatur sipil negara. Itu sebetulnya sangat mafhum, sangat lumrah, karena memang kita harus akui pekerjaan di Indonesia yang memang cukup menjanjikan kemapanan adalah ASN. Loh, kenapa Mbak Enar? Ya, satu-satunya pekerjaan yang bisa dibilang tidak mendapatkan dampak yang cukup signifikan selama pandemi berlangsung adalah para saudara kita yang ada di birokrat. Mohon maaf kalau misalnya kita mau discuss, nggak apa-apa, tulis di kolom komentar. Kenapa? Karena para abdi negara memang mendapatkan gaji setiap bulannya, dan kemudian kan ketika misalnya ada, mohon maaf, di perusahaan adanya PHK besar-besaran, atau kemudian misalnya ada dirumahkan, itu apa sih namanya, dirumahkan lah istilahnya seperti itu, misalnya tidak dikeluarkan pun tapi dirumahkan, atau mungkin dikurangi jam kerja dan lain sebagainya. Tetapi saudara kita yang di ASN kan tidak mendapatkan nasib yang sama, meskipun terdampak ya mungkin iya, tetapi tidak serta-merta mendapatkan kesempatan yang sama. Dimut dong. Ya, tadi seringan ya dimut gitu, ngasih tahu ke tim karena ada azan asar. Kita lanjut. Jadi kita tadi sampai ke apa tadi yang kedua, banyak yang pengen ke ASN, tapi terlepas dari itu Enar juga mendoakan semoga memang yang pengen cita-citanya ke situ ya kesampaian. Karena pernah sih ada tulisan tuh seperti ini, gantungkan cita-citamu setinggi PNS. Itu gak apa-apa, karena Enar termasuk orang yang pernah daftar PNS dan gak lolos. Nggak apa dong menertawai diri sendiri, tapi mungkin itu hikmah. Kita bisa bicara hikmah setelah misalnya tidak semua adik-adikku misalnya yang habis lulus, saya bilang adik-adik karena kalian masih muda, itu bisa bilang hikmah setelah misalnya udah 10 tahun, udah 15 tahun gini kan, kayak gue gitu kan, baru bisa bilang hikmah. Jadi karena begini, karena kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Cuma kata almarhum bapak saya sih gitu kan, kita nggak apa-apa dong ambil quote dari orang-orang yang kita anggap bijak, dan itu memang benar gitu. Kalau misalnya orang tua kita itu ngasih masukannya begini, kita jangan mikir dulu yang mohon maaf ya, yang memang Tuhan ataupun Allah gariskan, itu bukan kapasitas kita. Ya udah, kita kalau mau ya semaksimal mungkin gitu dong. Kalau memang pengen daftar di perusahaan A, atau memang misalnya pengen daftar di kementerian apa misalnya kayak gitu kan, ya udah daftar aja. Kita nggak usah mikir soal keterima apa enggak, nggak usah mikir soal nasib baik nasib buruk, itu kan bukan urusan kita. Jadi sesuatu yang bukan menjadi bagian kita, nah tuh dengerin tuh,
Nah, dengerin sih adekku yang khususnya yang adik-adik, saya nggak berani guruin yang lebih tua, bapak-bapak ibu-ibu, tapi mungkin yang bapak ibu punya putra. Nah, ini dengerin adik-adikku. Jadi yang bukan kapasitas kita sih istilahnya kalau apa sih, kalau di Sunda itu apa sih, sabudoteng ya. Jadi masa bodoh gitu lah. Kalau di Jawa itu luweh-luweh, porah-porah gitu. Jadi kita mikirin effort sebagus mungkin, mengukur kapasitas, menaikkan kemampuan diri gitu kan, untuk bisa mendapatkan target sesuai yang diinginkan. So ya nggak apa-apa, yang mau PNS boleh. Sok. Yang ketiga adalah mencoba setiap peluang gitu. Jadi diulangin satu ya. Jadi banyak yang pengen sesuai disiplin ilmu, bagus gitu. Yang kedua pengen PNS, boleh gitu. Nah ini dua kita close dua. Nah misalnya yang sesuai disiplin ilmu belum kesampaian gitu kan, terus misalnya ada yang pengen PNS misalnya, ataupun nggak usah PNS, misalnya pengen ke perusahaan besar atau perusahaan dengan grade terbaik gitu kan, tapi belum kesampaian. Nah ini yang clue yang Enar kasihkan adalah mencoba setiap peluang, yang digarisbawahi di box, mencoba setiap peluang yang ada. Apa itu Mbak? Nah kita akan bahas. Jadi ini tanpa menggurui bagi saudara semua yang lulusan dari Universitas Gadjah Mada misalnya, universitas terbaik yang ada di universitas terbaik atau yang baik-baik yang ada di Indonesia misalnya apa? Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro misalnya, alma saya, dan juga universitas yang lain biasanya alhamdulillah sih lulusannya bisa diterima di perusahaan yang bonafit, bisa diterima di perusahaan yang apa ya, baik internasional maupun nasional bergengsi kan begitu. Tapi ini adalah dinikmati oleh seluruh saudara sekalian yang barangkali memang lulusan dari universitas yang punya grade yang di bawahnya gitu. Dari ratusan universitas yang ada, kita akan berbagi tips secara general aja. Jadi kenapa Mbak Enar menyarankan untuk mencoba setiap peluang yang ada? Nah kenapa? Ya karena untuk mencapai kondisi yang ideal ini tidaklah gampang. Lanjut ya, jadi jangan pasang standar tinggi, itu maksudnya apa itu kan. Jadi boleh kita punya kriteria pengen daftar di mana gitu kan, di perusahaan A, B, C, D, E, F, G sampai Z, boleh saja, boleh. Tapi kita juga tadi harus open terhadap segala peluang yang ada. Tadi sebetulnya Enar mencontohkan soal rata-rata itu yang pengen dimiliki itu adalah yang sesuai di pekerjaan yang diinginkan ya kan, itu yang sesuai disiplin ilmu, sama misalnya rata-ratanya adalah pada pengen menjadi ASN. Tapi misalnya dua hal itu juga dipakai buat standar, jadi standar ganda nih. Jadi rata-rata pada pengen itu, tetapi juga kalau misalnya saudara sekalian memang mampu mendapatkan itu dan kebetulan pengennya itu, ya udah alhamdulillah gitu kan, semoga memang terwujud. Tapi misalnya belum bisa mendapatkannya, lah ini kemudian saya kasih opsi nih. Jadi saudara semua bisa untuk open terhadap segala peluang yang ada, mencoba semua peluang yang ada, ketersediaan yang ada. Kemudian jangan pasang standar tinggi gitu. Itu apa ya diperjelasnya, jangan pasang standar tingginya itu? Apa? Enggak, katanya itu suruh ini suruh bagi sharing cerita Mbak Enar. Jadi saya mau flashback aja deh. Jadi saya lulus 2010-nya, tapi akhir tahun jadi gini. Mungkin bagian cerita-cerita Enar ini ada yang bisa dicontoh, ada yang tidak, ya kan. Jadi kalau ada grade tinggi gitu kan, ada middle, kemudian ada yang reguler gitu. Mungkin Enar itu mungkin yang standar. Jadi saya bilang yang standar itu maksudnya gini. Saudara sekalian pasti ada yang saat ini ada yang sudah berhasil di titik tertingginya dengan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, itu alhamdulillah gitu kan. Misalnya dengan gaji yang tinggi, standar kesuksesan apa sih? Misalnya salah satunya misalnya ada yang pengen gaji yang tinggi gitu kan, untuk mencukupi segala kebutuhan, bahkan bisa punya rumah yang layak gitu kan. Kalau bagus sih ini sih ya relatif ya layak, saya bilang hunian yang layak, tabungan yang cukup gitu kan, untuk masa depan yang cerah dan sebagainya. Ya artinya mereka mungkin sudah ada dalam taraf kesuksesannya kan, seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya Enar mengukur diri sendiri, alhamdulillah saya udah merasa sukses gitu. Hanya
saya ambil yang rata-rata deh. Saya merasa bahwa masih banyak di atas langit ada langit. Jadi banyak saudaraku sekalian yang sudah ada di posisi yang di posisi yang oke gitu, dan masih banyak juga saudara kita juga yang masih yang rintis ataupun bahkan jauh di bawah kita ya. Jadi saya ambil rata-rata nih, saya di tengah, saya misal di tengah. Jadi pernah sih gitu ada rasa bahwa jadi gini susah, cerita tuh susah, takutnya jadi ngasih impact yang kurang baik gitu bagi adik-adikku semua, khususnya yang masih mahasiswa. Bolehlah kalian berorganisasi, bolehlah kalian mencintai dengan tulus, dengan sepenuh hati bergelora gitu kan, ikut BEM untuk menambah skill, soft skill, kemudian ikut organisasi ekstra barangkali dan lain sebagainya. Tapi ingat, tujuan kita utama itu kan kita mau belajar, kita mau kuliah. Dan kadang memang ketika misal dihadapkan pada hal tersebut, aktivis tuh lulus lama ya misalnya gitu, ya kadang ada benarnya, kadang juga rata-rata. Jadi kayak Enar tuh lulus 4 tahun lebih 2 bulan, yang artinya saya kehilangan momentum pada waktu itu untuk pembukaan CPNS besar-besaran sebelum adanya CAT. Jadi waktu itu belum ada metode CAT, jadi masih pakai metode yang lama. Kemudian teman-teman saya dari FISIP Undip, khususnya ilmu pemerintahan Universitas Diponegoro angkatan tahun 2006, dan rata-rata udah lulus di sekitar periode Juli gitu ya, 2010, bahkan mereka Juli ya, itu mereka sudah diterima di periode CPNS-an itu 2010 akhir tahun 2010. Dan waktu itu Enar baru sidang itu November 2010, yang artinya 2 bulan lewat pun 4 tahun 2 bulan itu juga sangat mempengaruhi sebuah momentum. Tapi itu konsekuensi sih. Ketika katanya mati satu tumbuh 1000, ketika tertutup satu pintu buka pintu yang lain. Dan itu mungkin kemudian saya harus bilang setelah 10 tahun kemudian itu kemudian ada hikmahnya dari sebuah perjalanan hidup yang tentunya setiap orang itu berlainan kan gitu. Tapi ketika kita misalnya bisa flashback, kita bisa mengatur diri kita lebih baik lagi untuk bisa mendapatkan hal-hal yang sekiranya memang saya pengennya ini, jadi saya harus dapat ini, ya kita harus atur nih diri kita. Kapan kita mau lulus, ada peluang apa di depan mata, kita harus open terhadap setiap peluang. Itu adalah yang seperti itu. So waktu itu ketika teman-teman saya bisa menjadi ASN, saya kehilangan sebuah momentum. Dan kemudian apa yang saya lakukan? Saya tidak pasang standar tinggi untuk pekerjaan yang sesuai ataupun yang ideal sesuai disiplin ilmu. Karena saya ilmu pemerintahan, mungkin rata-rata para sarjana ilmu pemerintahan memilih untuk menjadi abdi negara. Rata-rata ya, meskipun tentu ada separuhnya atau berapa persennya yang menginginkan yang lain di luar disiplin ilmu pasti. Nah kemudian saya memilih, waktu itu saya ikut job fair dan kemudian saya menjadi diterima di sebuah perusahaan radio gitu. Jadi saya diterima di bukan perusahaan radio, sorry stasiun radio, bener ya sih istilahnya apa, stasiun radio. Dan saya menjadi seorang reporter. Mungkin itu bakat terpendam yang kemudian sekarang ini saya aktif di Enar Asa Channel. Jadi waktu itu kurang lebih 2 tahun sebelum kemudian saya nikah gitu. Jadi saya nggak memikirkan tentang berapa gajinya, karena saya merasa saya harus punya pengalaman sebanyak-banyaknya dan saya merasa senang, kayaknya ini pas nih, saya kayaknya pas nih kalau harus menjadi seorang reporter berita gitu. Jadi saya nikmatin itu selama 2 tahun. Dan ketika misalnya saya sharing sama teman-teman saya yang udah dapat pekerjaan meskipun tidak sesuai disiplin ilmu, sahabat-sahabat yang waktu kuliah itu mereka misalnya sharing nih tentang gaji kan, karena kan teman dekat gitu kan, biasa gitu. Gaji pertama mereka 7 juta, gaji mereka itu misalnya di bank waktu itu ya, para apa sih kalau di bank itu bukan teller, jadi kayak ODP gitu yang di jurusan pemimpinan untuk menjadi nextnya tuh kepala cabang gitu atau MDP yang kayak gitu. Itu mereka tuh udah dapat gaji yang kurang lebih berapa sih waktu itu ya, seminimal-minimalnya banget waktu masuk itu 2 juta, karena waktu itu UMR 1, jadi itu udah 2 kali lipatnya. Kemudian gaji Enar berapa? Gaji saya tuh 1 juta. Dan banyak juga yang merasa bahwa ketika digaji 1 juta itu adalah di bawah UMR. So itu kembali ke pilihan saudara sekalian. Kalau misalnya saudara semua memang
no problemo ketika misalnya mendapatkan gaji UMR dan merasa bahwa itu adalah tahapan yang harus dilalui, so why not gitu. Kita nggak harus selalu gengsi untuk mendapatkan gaji yang tinggi langsung, yang penting kita sadar akan pilihan kita. Jadi open terhadap setiap peluang, tidak harus selalu pasang status yang tinggi, standar yang tinggi. Dan di saat kita mengambil job kita yang di luar dari apa yang kita inginkan itu, misalnya ada yang pengen jadi PNS tapi kemudian dia jadi apa dulu, atau ada yang pengen menjadi di perusahaan ini kemudian merintis dari sini dulu, sambil mengejar yang itu sebagai batu loncatannya, ya udah perkaya ilmu. Misalnya ambil tes desain grafis, desain grafis kayak short course tentang Excel kayak, atau memperkaya ilmu kita yang lain deh, soft skill lain, bahasa Inggris kayak, atau bahasa yang lain gitu. Jadi jangan sampai kita kemudian terlalu memasang standar yang tinggi sehingga merepotkan kita sendiri begitu. Mungkin itu sih, nanti kita kasih sequel lagi ya yang kedua kali ya, termasuk ketika kita biasanya adalah mencari pekerjaan. Bagaimana sih kalau anak-anak sekarang, pasti dia pengen cita-cita anak-anak sekarang adalah membuat sebuah perusahaan ataupun memiliki seorang atau memiliki karyawan sendiri gitu. Jadi bukan bekerja di tempat orang, tetapi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Tapi mungkin itu nextnya aja ya, karena kita juga durasi. Terima kasih saudara sekalian, kasih masukan di komentar, dan juga terima kasih yang udah subscribe, like juga, dan juga sebarkan kali ya, dan juga pasang loncengnya. Sehat selalu, sukses buat adik-adik sekalian yang fresh graduate, semoga mendapatkan pekerjaan terbaiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.